Mengerikan. Lini serang timnas Indonesia naik level usai Ciro Alves gabung. Lini pertahanan negara-negara Asia Tenggara kini punya alasan besar untuk mulai merasa cemas. Menjelang Piala AFF 2026, atmosfer persaingan di kawasan ASEAN semakin memanas, dan pusat perhatian kini tertuju pada satu rumor yang terus berkembang. Potensi bergabungnya Ciro Alves ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Kabar ini bukan lagi sekadar rumor biasa yang beredar di kalangan supporter. Isu ini mulai dipandang sebagai kemungkinan realistis yang dapat mengubah peta persaingan sepak bola Asia Tenggara secara signifikan. Jika proses naturalisasi penyerang asal Brasil tersebut berjalan mulus dan rampung tepat waktu, maka timnas Indonesia berpotensi memiliki salah satu lini serang paling menakutkan dalam sejarah partisipasi mereka di Piala AFF. Bagi lawan-lawan Indonesia, kabar ini tentu bukan sesuatu yang menyenangkan. Sebab, kehadiran Ciro Alves berarti satu hal, ancaman baru yang jauh lebih berbahaya di lini depan Garuda. Di bawah komando John Hartman, timnas Indonesia memang sedang memasuki fase transformasi besar. Hartman datang dengan filosofi sepak bola modern yang menekankan agresivitas, intensitas, dan transisi cepat. Ia ingin membentuk tim yang tidak hanya atraktif, tetapi juga sangat efektif dalam menekan lawan sejak menit pertama. Namun, untuk mewujudkan visi tersebut secara sempurna, Indonesia membutuhkan satu elemen penting, penyerang dengan insting pembunuh. Dan disinilah nama Ciro Alves menjadi sangat relevan. Bagi para pencinta sepak bola nasional, kualitas Ciro Alves jelas sudah tidak perlu diragukan lagi. Sejak datang ke Indonesia, ia menjelma menjadi salah satu penyerang asing paling berbahaya di kompetisi domestik. Konsistensinya dalam mencetak gol, menciptakan peluang, dan mengganggu pertahanan lawan menjadikannya sosok yang sangat disegani. Ciro bukan tipe pemain yang hanya menunggu bola di kotak penalti. Ia adalah penyerang modern dengan mobilitas tinggi. Ia bisa bergerak ke berbagai area, membuka ruang, menciptakan kombinasi, sekaligus menjadi eksekutor utama di depan gawang. Inilah yang membuat kehadirannya berpotensi membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Efek Ciro Alves. Mengapa lini depan Garuda akan makin ganas? Selama beberapa tahun terakhir, salah satu masalah terbesar timnas Indonesia adalah penyelesaian akhir. Indonesia sering tampil dominan dalam penguasaan bola maupun penciptaan peluang, tetapi tidak selalu efektif dalam mengonversi peluang menjadi gol. Banyak pertandingan besar yang sebenarnya bisa dimenangkan lebih meyakinkan jika efektivitas penyelesaian akhir lebih baik. Masalah inilah yang berpotensi diselesaikan oleh Ciro Alves. Pertama, Ciro adalah predator multiposisi. Ia bukan hanya striker tengah klasik yang berdiri menunggu bola di depan gawang. Ciro adalah penyerang fleksibel yang bisa bermain sebagai winger kanan, winger kiri, second striker, bahkan false nine. Fleksibilitas ini memberi banyak opsi bagi tim pelatih dalam merancang strategi. Kemampuannya bergerak dari sisi sayap lalu menusuk ke area tengah sangat berbahaya. Lawan akan kesulitan membaca pergerakannya karena ia tidak statis. Kedua, Ciro memiliki fisik dan agresivitas yang luar biasa. Meskipun usianya tidak lagi muda, energi bermainnya tetap berada di level tinggi. Ia dikenal sebagai pemain yang tidak pernah berhenti bergerak. Dalam situasi menyerang maupun bertahan, kontribusinya sangat besar. Ia aktif melakukan pressing, mengejar bola, dan memaksa lawan melakukan kesalahan. Karakter seperti ini sangat cocok dengan filosofi John Hartman yang menuntut intensitas tinggi dari seluruh pemain. Ketiga, Ciro memiliki akurasi penyelesaian akhir yang mematikan. Baik melalui open play, serangan balik cepat, duel 1 lawan 1, maupun bola mati, Ciro terbukti punya kemampuan mencetak gol dari banyak situasi. Naluri golnya sangat tajam. Ia tahu kapan harus menembak, kapan harus menunggu, dan kapan harus melepaskan umpan matang kepada rekan setim.
Kualitas seperti ini adalah sesuatu yang sangat berharga di turnamen singkat seperti Piala AFF. Karena di turnamen semacam itu, satu peluang emas saja bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kegagalan. Cetak biru taktik John Hartman. Kecepatan tanpa batas. Kehadiran John Hartman membawa perubahan besar dalam identitas permainan timnas Indonesia. Hartman bukan pelatih yang menyukai tempo lambat atau permainan pasif. Ia membangun tim yang bermain dengan tempo tinggi, tekanan agresif, serta transisi menyerang yang cepat dan tajam. Tujuannya jelas, membuat lawan tidak nyaman. Begitu kehilangan bola, tim langsung melakukan tekanan. Begitu merebut bola, transisi ke depan harus berlangsung cepat dan efisien. Dalam sistem seperti ini, Ciro Alves terlihat seperti potongan puzzle terakhir yang hilang. Bayangkan skenario ini. Indonesia bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Begitu bola direbut di area tengah, serangan langsung dilancarkan dengan kecepatan maksimal. Ciro Alves bergerak dari sisi sayap, menarik bek lawan keluar dari posisinya. Di sisi lain, penyerang muda Indonesia memanfaatkan ruang yang terbuka. Dalam hitungan detik, pertahanan lawan dipaksa membuat keputusan sulit. Menjaga Ciro terlalu ketat akan membuka ruang bagi pemain lain. Fokus ke pemain muda justru memberi Ciro kesempatan menusuk. Situasi seperti ini akan menciptakan dilema besar bagi pertahanan lawan. Inilah nilai terbesar dari kehadiran Ciro. Ia bukan hanya ancaman sebagai pencetak gol, tetapi juga sebagai pembuka ruang. Keberadaannya bisa meningkatkan efektivitas seluruh lini serang Indonesia. Fleksibilitas taktis yang ia bawa akan membuat lawan kesulitan menerapkan strategi bertahan yang sederhana. Man marking menjadi berisiko. Zona marking pun belum tentu efektif. Semua ini membuat lini serang Indonesia berpotensi naik ke level yang jauh lebih tinggi. Mimpi buruk bagi rival di grup A. Potensi bergabungnya Ciro Alves jelas menjadi kabar buruk bagi rival-rival Indonesia di grup A Piala AFF 2026. Secara khusus, tim seperti Vietnam dan Singapura tentu akan memperhatikan perkembangan ini dengan serius. Dua negara ini dikenal memiliki organisasi pertahanan yang disiplin. Mereka sering bermain dengan blok pertahanan rapat, meminimalkan ruang antar lini, dan memaksa lawan frustrasi. Strategi seperti ini cukup efektif untuk meredam banyak tim di ASEAN. Namun, menghadapi pemain seperti Ciro Alves, pendekatan tersebut bisa menjadi jauh lebih rumit. Kenapa? Karena Ciro punya kemampuan yang sangat penting untuk membongkar low block, kemampuan duel 1 lawan 1 dan kecerdasan membaca ruang. Melawan pertahanan rapat, Anda membutuhkan pemain yang bisa menciptakan perbedaan melalui kreativitas individu. Anda butuh pemain yang berani menusuk, berani duel, dan punya kualitas teknis di atas rata-rata. Ciro memiliki semua atribut tersebut. Ia mampu memecah kebuntuan melalui aksi individu, kombinasi cepat, atau penyelesaian akhir yang presisi. Artinya, lawan yang biasanya nyaman bermain defensif kini harus berpikir ulang. Satu kesalahan kecil saja bisa langsung dihukum oleh lini serang Indonesia. Jika Indonesia benar-benar tampil dengan kombinasi pemain muda energik dan pemain berpengalaman seperti Ciro, maka Garuda akan menjadi salah satu tim paling komplit di turnamen. Mereka tidak hanya cepat, mereka tidak hanya agresif, mereka juga bisa menjadi sangat efisien. Dan itu adalah kombinasi yang sangat berbahaya. Era baru kediktatoran serangan Garuda. Semua kini tinggal menunggu satu hal, kepastian resmi. Apakah Ciro Alves benar-benar akan mengenakan jersey merah putih? Jika rumor ini menjadi kenyataan, maka timnas Indonesia akan memasuki era baru. Era di mana lini serang Garuda bukan lagi sekadar menjanjikan, tetapi benar-benar menakutkan. Kombinasi antara talenta muda yang lapar kemenangan, energi tanpa batas, serta kematangan pemain berpengalaman seperti Ciro Alves bisa menjadi fondasi sempurna bagi proyek besar John Hartman. Piala AFF 2026 bisa menjadi panggung pembuktian.
Panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka bukan lagi sekadar tim yang penuh potensi. Mereka adalah tim yang benar-benar siap menjadi juara. Dengan kedalaman skuad yang semakin mewah, filosofi bermain yang modern, serta kualitas individu yang terus meningkat, harapan publik terhadap timnas Indonesia kini semakin besar. Bukan lagi sekadar berharap tampil baik. Targetnya jelas, juara. Dan jika Ciro Alves benar-benar bergabung, maka satu pesan besar akan terkirim ke seluruh Asia Tenggara. Garuda datang bukan untuk sekadar bersaing. Garuda datang untuk mendominasi.